Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan, dan sungguh begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Semoga setiap nikmat, setiap kebaikan karunia yang Allah berikan bisa kita iringi dengan rasa syukur kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu syukur yang terbaik itu adalah saat kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah, yang kemudian Allah balas dengan pahala yang besar dan banyak buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, salah satu di antara bulan haram, di antara bulan mulia, yang oleh para ulama dijelaskan saat kita berada di bulan haram, maka ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, karena setiap amal yang kita lakukan di bulan haram pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi Rajab kita, Allah berkahi Sya'ban kita berikutnya, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah, konsisten menjalankan sunnah beliau, selalu memperbanyak salawat untuk beliau, dan semoga akhirnya nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Baqarah ayat 146 sampai dengan ayat 148. Ayatnya pendek-pendek ya, jadi awalnya kemarin mau 2 ayat, cuma dilihat 1 ayat ada yang terpisah menyendiri, tetapi dia masih punya kaitan dengan 2 ayat sebelumnya, akhirnya digabung aja lah sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a
innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepada mereka. Maksudnya kitab yang disebutkan di sini adalah Taurat dan Injil, yang berarti mereka yang disebutkan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, yaitu mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya ada sebagian di antara mereka layak tumunal haqqo, menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Ainama takunu, di mana saja kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'a, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjemahan ayat 146, 147 dan 148. Sekarang kita lihat apa yang dituliskan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam terkait dengan ayat-ayat ini. Ya, kita lihat ayat 146 ya, tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah diberi Alkitab oleh Allah. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang-orang yang berilmu dari kalangan Ahlul Kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Ya, jadi bukan sekedar mengenal sosok pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu pun mereka juga mengetahuinya, mereka mengenalnya, tetapi mereka juga mengenal kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Ini adalah kebenaran dan mereka mengetahuinya, bahwa karena Muhammad ini Nabi dan Rasul terakhir, berarti risalah yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga adalah risalah terakhir. Ya, mereka tahu tentang itu semuanya, ya, dan pengetahuan mereka seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, ya. Ya, kita bayangin aja lah, kalau kita punya anak, pasti kita kenal anak kita itu kayak gimana. Luarnya kita kenal, dalamnya kita kenal.
Bahkan di saat anak kita itu sedang berada di tengah kumpulan anak-anak yang lain, ya, ada puluhan anak tuh seusia, ya, tapi kita tahu anak kita yang mana, gitu kan, nggak salah. Nah, kalau ada orang tua yang salah ngenalin anak, berarti masalah orang tuanya. Anak sendiri salah, gitu. Berarti masalah itu orang tuanya, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ya mereka sudah sangat mengenal anak-anak mereka itu seperti apa, ya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang dia nggak ngelihat anaknya, dengar suaranya langsung, lah anak gua itu mah, gitu. Dengar suaranya doang, ya. Bahkan bukan cuma suaranya ketika anaknya ngomong, dengar suara langkah kakinya, dia tahu, wah anak saya datang nih, gitu. Ya, kalau sekarang dengar suara motor aja, wah itu motor anak saya itu, gitu. Ya, saking kenalnya. Nah, begitulah juga orang Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengenalan yang baik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa mengenal Rasulullah itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri? Ya, ini karena bukan cuma di Quran, bahkan di dalam kitab mereka itu juga sudah disebutkan, ya, tentang kabar Nabi dan Rasul terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka sudah mengetahui itu, bahkan mereka juga sudah sering menyebut-nyebut itu dan menunggu kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka menemukan kabar itu di kitab-kitab mereka sendiri. Ya, misalnya ada satu, apa kalau disebutnya di sana, ada satu ayat kali ya, satu ayat di kitab Ulangan disebutnya, itu menyebutkan ya bahwa akan datang Nabi terakhir dari Gurun Haram, gitu. Dan Gurun Haram itu mereka sudah tahu itu adalah tempat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tinggal. Nah, berarti kan tempat yang dimaksud itu adalah kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Dan gak ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di tempat itu, di kota Mekkah, kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya. Nah, ini yang pertama yang membuat mereka sangat mengenal Rasulullah, karena memang disebutkan dalam kitab suci mereka. Ya, bahkan juga ada tokoh dari kalangan orang Yahudi, dari kalangan orang Nasrani yang mengakui itu. Ya, misalnya ada seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam, yang akhirnya karena dia sangat mengenal Rasulullah, ya dia masuk Islam, menjadi pengikut Rasulullah Muhammad dan termasuk dari kalangan sahabat. Dia pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bagaimana kamu bisa mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Abdullah bin Salam, bahkan saya bisa mengenal Muhammad lebih baik daripada saya mengenal anak saya sendiri. Kok bisa? Ya karena itu semuanya sudah dijelaskan dalam kitab mereka, dijelaskan. Dan ketika dibaca, dipelajari, ya sehingga mereka sangat mengetahuinya. Sedangkan anak saya, kata Abdullah bin Salam, saya nggak tahu apakah benar itu berasal dari daging, dari darah daging saya sendiri, kayak gitu. Sampai terhadap anaknya sendiri ada keraguan. Tapi kepada Rasulullah Muhammad, Abdullah bin Salam itu tidak memiliki keraguan sama sekali. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Kemudian kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah
itu adalah kebenaran yang sejati gitu. Nah, sehingga akhirnya dapat hidayah masuk Islam ya. Bahkan semenjak sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi rasul ya, itu orang Nasrani, ada pendeta siapa itu, Buhairah ya, itu mengenali ya ketika Muhammad saat itu usia remaja ikut pamannya Abu Thalib ya pergi ke Syam berdagang. Nah ketika singgah di tempatnya Buhairah, dia mengenali betul, apakah ini anakmu? Bukan, ini anak dari saudaraku ya. Pesannya cuma satu, jaga anak ini baik-baik karena nanti akan banyak orang yang tidak suka kepada dia. Kelak dia akan menjadi orang besar di kalangan umatnya. Gitu. Ya sampai akhirnya ketika melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Buhairah itu yakin dan sampai kemudian mengatakan kalau aku masih hidup nanti aku akan ikut dia. Gitu. Nah jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beginilah orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, mereka mengenal Muhammad dengan baik seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi yang terjadi, wa inna fariqam minhum, ya, di antara mereka itu layak tumunal haqqo, ada orang yang menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui ya. Nah ini yang akhirnya menjadi sebab meskipun mereka mengenal Rasulullah itu dengan pengenalan yang sangat baik, tapi mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu sebabnya adalah mereka menyembunyikan kebenaran ini. Ya, orang yang menyembunyikan kebenaran berarti dia tidak mau mengikuti kebenaran itu. Dia tahu nih, harusnya kalau mau ke situ Cilodong, keluar perumahan belok kanan dulu, gitu kan? Habis belok kanan nanti di perempatan belok kiri, nyampe dah tuh ke situ Cilodong. Itu kebenarannya begitu, ya. Tapi karena dia menyembunyikan kebenaran, dia maunya belok kiri, ya, belok kiri. Nanti begitu ada pertigaan belok kanan, ya. Nyampe sih, tapi kan jadi jauh, muter kan gitu kan, ngabisin bensin dan lain sebagainya. Ya apalagi kalau dia akhirnya sama sekali menolak, menyembunyikan kebenaran itu. Wah bukan lewat situ, lewat sini yang benar gitu kan. Akhirnya orang disasarin, ya, nggak nyampe ke tujuan, nyampenya ke tempat yang lain. Nah begitulah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah mengetahui kebenaran itu, tapi disembunyikan. Ya. Mereka nggak mau mengikuti Rasulullah, nggak mau beriman kepada Rasulullah. Nah yang menjadi sebab berikutnya mereka menyembunyikan kebenaran ini karena rasa dengkinya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang membuat mereka dengki? Nah, mereka masih punya memori, punya kenangan yang membanggakan mereka bahwa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berasal dari kalangan mereka. 124 ribu Nabi dan Rasul, yaitu mayoritas dikirim, diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Disebutkan hanya sekitar 20.000 saja yang diutus bukan kepada mereka. Ya, berarti kan 100.000 lebih, 104.000 lebih, 104.000 yang dikirim ke Bani Israel. Ya, banyak itu, 100.000 orang. Itu jumlah yang sangat banyak. Dan ini yang membuat mereka itu memiliki kenangan yang membanggakan, bahwa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu pasti diutus untuk mereka. Ya, tapi faktanya ketika betul Nabi dan Rasul diutus kepada mereka, banyak sekali Nabi dan Rasul itu yang kemudian ditolak juga oleh mereka. Ya, seruannya, ajarannya tidak mau diikuti sampai terakhir Nabiullah Isa alaihissalam.
ya, diutus kepada Bani Israel, tapi oleh mereka sendiri kemudian berupaya ditangkap, ya, sesuai dengan keinginan penguasa pada masa itu. Nah, memori inilah yang kemudian akhirnya hilang, ya. Tradisi Nabi Rasul sebelumnya diutus kepada Bani Israel ternyata selesai dengan diutusnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu diutus dari kalangan bangsa Arab, ya, bukan dari jalur silsilah nasab mereka, tapi dari silsilah saudara mereka sendiri. Ya kan, Nabi Ismail itu adalah saudaranya Nabi Ishak, ya, dan Nabi Ishak itu adalah moyangnya Bani Israel. Setelah itu ada Yakub, dari Yakub setelah itu ada Yusuf dan seterusnya, ya. Nah, ini yang menjadi sebab mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena rasa dengkinya. Kemudian yang kedua, menyembunyikan kebenaran. Dan ini dua penyakit yang memang harus kita waspadai dalam kehidupan kita, ya, saat ini dan seterusnya. Ya, inilah yang membuat kita akan semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengki ini jadi susah sendiri kan kalau ada orang dengki. Orang dengki itu orang yang SMS. Nih, masih ingat kan? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bahkan ditambah lagi, dia inginnya itu kesenangan, kebahagiaan yang didapatkan oleh orang lain itu hilang dari orang tersebut. Hanya dia aja yang boleh mendapatkan kesenangan itu. Tapi kalau ada susah, dia pengennya orang itu yang dapat kesusahan. Itu orang dengki begitu. Ya, maka Rasulullah dalam sebuah hadis sudah memperingatkan, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian hasad itu, karena dia yakulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan kita, kama ta'kulun narul khusyab, seperti api yang memakan kayu bakar gitu. Cepat habis sampai akhirnya tidak tersisa, ya. Nah, ini tentu akan menjadi kerugian kita. Nah, sedangkan menyembunyikan kebenaran, ya, ini akhirnya membuat kita nggak mau menerima kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, dan membuat kita nggak mau mengikuti kebenaran itu dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang membuat orang nggak mau satu hal yang membuat orang menyembunyikan kebenaran itu adalah saat dia maunya melihat kebenaran itu menurut versi dia sendiri, ya. Kebenaran itu versi dia. Kalau menurut versi orang salah, ya. Nah, ini juga repot ini. Ini menjadi satu sebab orang itu menyembunyikan kebenaran atau bahkan gak bisa melihat sebuah kebenaran. Ya, maka berhati-hati dengan sudut pandang yang sempit, ya. Kenapa bisa sempit? Karena referensinya juga sedikit, kan gitu kan? Rujukannya juga sedikit. Tapi kalau kita punya rujukan yang luas, punya rujukan yang banyak, pasti kita akan punya sudut pandang yang lebih luas, sehingga melihat kebenaran itu dari banyak versi. Nah, ini yang Allah sampaikan di ayat 146, ya. Nah, buat kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, ini jadi PR juga nih. Harusnya kita bisa mengenal beliau dengan pengenalan yang sangat baik. Gitu. Maka ya terus kita pelajari itu sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu buku selesai, kita baca tentang sejarah Nabi, cari buku yang lain. Ya, misalnya yang paling simpel itu apa ya? Yang paling ringkas. Dulu waktu anak-anak kita baca buku 25 Nabi dan Rasul, gitu kan? Itu kan ringkas banget tuh. 25 Nabi dan Rasul hanya dengan buku setipis itu, gitu kan? Alhamdulillah dari situ kita punya informasi awal tentang Nabi dan Rasul, termasuk Rasulullah Muhammad. Nah, setelah itu kita tambah, baca lagi tuh, ya, kitab Ar-Rahiqul Makhtum misalnya, yang ditulis oleh
Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Nah, itu nambah lagi referensi kita tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selesai baca kitab itu, baca lagi yang lainnya. Ya, ada kitab ditulis oleh ulama Indonesia, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 jilid, ya, ada 3 jilid. Dari awal sampai selesai, dari kelahiran Nabi sampai wafatnya Nabi. Masya Allah, itu banyak informasi detail yang dituliskan. Ya, mau lengkap lagi baca tuh tarikhnya Ibnu Hisham, ya, itu juga banyak sejarah Nabi Muhammad SAW yang dituliskan di sana. Nah, ini semuanya penting untuk kita lakukan agar kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW itu bisa mengenal beliau dengan sangat baik, mengenal kepribadiannya, mengenal sunnah-sunnahnya, ya, mengenal ajarannya, sehingga betul-betul semoga nanti dengan itu kita juga diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah SAW di yaumul akhir. Ya, ini jadi PR serius. Ya, karena begitu banyak umat Islam yang nggak mengenal nabinya dengan baik. Ya, serius ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Ya. Nah, kebenaran tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, kebenaran tentang risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai risalah terakhir, ya, kebenaran tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sebagai kitab terakhir yang melengkapi, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini kebenaran-kebenaran ini yang tidak boleh kita ragukan sedikit pun, karena dia datang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Itu tentang Al-Quran, ya, Allah sudah sebutkan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, ya, walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada yang menyimpang padanya, ya. Dan ini yang harus kita yakini. Yang kadang membuat kita ragu itu karena kita belum mempelajari secara serius tentang Al-Quran itu, ya, bacanya, kemudian maknanya, tadaburnya, dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang bikin kita ragu. Ya, kita belum kenal betul-betul dengan Quran, tapi kita udah menganggap selain Quran itu lebih baik dari Quran itu sendiri. Nah, ini kan bahaya. Ya, nah, jadi yakini Quran itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan gak boleh kita meragukan itu. Kalau kita masih belum yakin, belum ragu, maka pelajari Quran terus. Pelajari lebih baik, pelajari lebih dalam, akhirnya kita akan memiliki keyakinan yang benar terhadap Al-Quran. Ya, terhadap risalah Rasulullah pun juga demikian. Karena risalah Rasulullah itu sumbernya adalah dari Allah. Ya, Islam itu sumbernya dari Allah sebagai risalah terakhir yang melengkapi, menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Gak boleh lagi kita ragu dengan kebenaran risalah Islam ini, meskipun suara-suara orang yang meragukan Islam itu juga berseliweran. Ya, apalagi di kehidupan kita sekarang ini, Masya Allah, tantangannya menjadi Muslim yang baik itu luar biasa. Ya, berat. Kadang-kadang saat kita berusaha konsisten, komitmen dengan ajaran Islam, malah kita yang dianggap aneh, kan begitu kan? Dan ini memang sudah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, badal Islamu ghariba wasayakunu ghariba kama bada'a. Islam itu awalnya asing, awalnya aneh. Ya, dan dia akan kembali asing seperti awal pertama kali diturunkan.
Ya, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ya, orang asing itu maksudnya orang yang tetap komitmen dengan ajaran agamanya, berusaha konsisten dengan syariat Islam itu. Ya, meskipun kemudian banyak yang bilang begini, begitu, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka semua kebenaran itu adalah datang dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Quran, kalau kita definisikan Quran seperti yang sudah dijelaskan oleh para ulama, kan begitu. Kalamullah, dia adalah kalam Allah. Ya, berarti otomatis berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua kebenaran itu berasal dari Allah. Kita tidak boleh menjadi orang yang ragu-ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan kita, jangan kita menjadi orang yang ragu. Kalau ada keraguan di dalam hati kita, tinggalkan keraguan itu. Da' ma yuribuk, tinggalkan yang meragukanmu, ila ma la yuribuk, menuju ke sesuatu yang tidak meragukanmu. Gitu. Nah, sekarang apa sih yang kadang bikin orang ragu? Ya, itu salah sebab yang besar dan mendasarnya itu karena ilmu. Ya, karena minimnya ilmu. Itu bikin kita ragu. Contoh aja misalnya kita ilmu tentang sholat sedikit, itu kan kadang suka banyak ragu-ragu, nih sholat saya benar nggak nih, gitu kan? Bikin kita begitu. Ilmu tentang wudhu sedikit, kita suka ragu, nih kalau saya begini wudhu saya sah nggak? Gitu. Emang boleh wudhu dengan air segelas doang 200 mili? Dan ragu tuh kita, jadi wah. Gitu. Karena minimnya ilmu, begitu kita wudhu, wah keran dibuka pol, air mengucur deras. Ya mohon maaf saya bilang ini karena minimnya ilmu. Ya, karena menjadi satu adab tuh saat kita berwudu itu bahkan disebut sebagai sebuah kezaliman ketika kita menghambur-hamburkan air saat berwudu. Dan salah satu tanda menghambur-hamburkan air itu kalau kita buka keran pol-polan full, wah dibuka gitu kan air ngucur deras itu. Ya kan banyak air yang terbuang akhirnya. Gitu. Di dalam hadisnya disebut sebuah kezaliman. Ya, itu karena minimnya ilmu. Tapi kalau kita pahami dengan baik, begini dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita yakin, ya saat kita melakukan sesuatu, ya, sehingga akhirnya saat kita beribadah, udah, kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan. Gak usah pakai tengok kanan, tengok kiri, ngelihat orang, ini gimana ya, gak usah. Ya karena kita sudah meyakini itu dengan baik. Ya, seperti ada orang nanya, itu kalau orang sholat terus, ini kan kita lagi sholat jamaah, ada orang sholat jarinya gerak-gerak mulu gitu, terus sholatnya sah nggak? Gitu. Yang jadi masalah bukan orang jarinya gerak-gerak, kenapa waktu kita sholat malah ngeliatin jari orang kan gitu kan? Yang masalahnya itu, kita lagi sholat kok malah ngeliatin jari orang? Saya nggak ngeliatin, kelihatan. Ya nggak usah fokus dengan itu, biarin aja. Ya karena memang jari bergerak ketika sholat itu ada dalilnya, gitu. Ya kita yang nggak bergerak ada dalilnya juga misalnya. Dan maksudnya nggak bergerak itu bukan sama sekali nggak bergerak, pasti ada gerakan juga, cuma nggak berulang gerakannya, kan begitu. Ya, nah maka jadi PR lagi buat kita tuh, bagaimana kita terus mempelajari ilmu tentang agama kita. Kita terus menambah ilmu tentang agama kita, karena ternyata banyak sekali hal yang perlu dan terus kita pelajari. Ingat kan, rasa tahu segalanya, ya. Baru tahu satu ayat satu hadis, belajar nih, ketemu, wah ternyata ada ya hadis kayak gini satu tuh. Akhirnya dia merasa jadi orang yang paling tahu segalanya. Begitu melihat orang yang berbeda dengan hadis yang dia pelajari itu, wah kok ini kayak gini nih, salah berarti nih, gitu. Efeknya begitu, ini salah pas ini, karena nggak sesuai dengan hadis ini. Karena ternyata ada hadis lain yang menjelaskan tentang itu, tapi dia belum nyampe ke sana. Ya, membuat dia merasa tahu segalanya, yang akhirnya membuat mudah menyalahkan orang lain.
Itu berarti baru awal belajar. Yang kedua, kalau dia terus belajar, membuat dia menjadi orang yang rendah hati, ya, lebih bijak memandang sebuah permasalahan. Ya, karena ternyata ada banyak referensi, ada banyak dalil yang menjelaskan tentang satu masalah itu. Nah, akhirnya itu yang kedua. Yang ketiga, dia terus belajar, membuat dia merasa nggak tahu apa-apa karena ilmu yang dia miliki ternyata sangat sedikit dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, makanya terus belajar, jangan berhenti. Ya, karena kalau berhenti belajar bahaya. Ya, nanti kita jadi orang yang kayak orang pertama tadi tuh, yang merasa paling benar, merasa yang lain salah, hanya dianya yang benar. Nah, itulah kebenaran. Dia datang dari Rabbmu, maka jangan kita menjadi orang yang ragu. Kalau di awal-awal Al-Baqarah itu Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Orang-orang beriman itu mengetahui bahwa kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia sudah tahu kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fayattabi'una ahsanah, kalau di ayat yang lain, dia mengikuti kebenaran itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau bahasa ayat yang lain itu, kita menjadi orang-orang yang ketika mendengar satu seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sami'na wa ata'na, gitu. Kami mendengar, kemudian kami taat dengan seruan itu. Ya, kami ikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ya, jadi itu menjadi sebab keraguan karena minimnya ilmu. Bisa juga keraguan itu muncul karena kesombongan di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir ayat 148. Allah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Bagi tiap umat ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Ya, orang Yahudi punya kiblat sendiri, kiblatnya ke Baitul Maqdis, gitu. Orang Nasrani ada kiblatnya sendiri, kiblatnya itu disebutkan mereka ke arah timur. Gitu. Ya, kenapa? Karena mereka meyakini arah timur itu adalah arah tempat terbitnya matahari, ya, tempat fajar menyingsing, kebaikan berawal. Ya, maka mereka mengarah timur. Umat Islam punya kiblat sendiri, awalnya ikut ke Baitul Maqdis, ya, bukan karena ikut orang Yahudi, bukan, ya, karena memang itulah yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian berganti ke Masjidil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah, ya, sampai hari ini dan sampai akhir zaman kiblat umat Islam itu ke Ka'bah al-Musyarrafah, ya. Dan oleh Abul Aliyah dikatakan, ketika orang Yahudi punya kiblat sendiri, orang Nasrani punya kiblat sendiri, Allah memberi petunjuk kepada umat Islam, ya, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap ke kiblat yang sebenarnya. Ya, maka ya kita bersyukur kepada Allah diberikan karunia ini. Allah berikan hidayah, berikan petunjuk. Ya, kiblat kita itu adalah Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, gitu. Dan ini berlaku sampai akhir zaman. Ya, akhirnya orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Ka'bah. Ya, sampai pernah ketika umroh lagi tawaf di stop, nggak bisa gerak saking padatnya. Lebih kurang itu ada 3 juta orang saat itu yang tawaf di situ kan. Wah, nggak bisa jalan itu. Akhirnya di stop sama pemerintah Saudi. Ya, di stop dulu, maksudnya biar biar lebih longgar kali, ya, nggak boleh lagi. Ini jalannya bahasanya bukan merangkak, padat merayap, ya, padat merayap lagi tawaf, masya Allah, ya, gitu, ya. Dan orang yang udah ke sono pengen lagi ke sono, pengen lagi ke sono, ya, akhirnya nggak selesai, meskipun wajibnya cuma sekali, gitu kan. Umroh juga sekali udah cukup sebenarnya, tapi kenapa balik lagi,
Karena memang ada rasa yang nggak kita temukan di tempat lain kecuali saat kita berada di sana. Gitu. Itu Haji Aib aja kan terus tuh ngajakin orang umroh, ayo umroh gitu kan. Ya, melalui Asar Travel kan gitu kan. Padahal udah umroh diajak lagi umroh gitu. Mana kan sendiri sekarang sama istri gitu. Dan sama istri sama keluarga, sama anak-anak gitu kan. Terus aja nggak habis-habis. Gitu. Tapi kita juga semangat aja terus ke sana gitu. Ya, karena itu kiblat kita dan kita punya kebahagiaan tersendiri ketika berada di sana, insya Allah. Ya, saya kemarin November umroh, tar 3 tahun lagi kita umroh lagi. Udah ini lagi rencana lagi. Ya, dan ini adalah kiblat kita. Kita pusatkan pikiran kita, hati kita ke kiblat kita saat kita menjalani hidup ini di dunia. Ya. Ini juga yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, semua kaum telah diperintahkan untuk mengerjakan sholat dengan menghadap ke Ka'bah. Ya, ini kiblat kita dan jangan kita ragukan ini. Kiblat kita itu di Ka'bah sejajar dengan kiblatnya para malaikat. Ya, Baitul Ma'mur ada di langit ke-7. Ya, di lapisan langit ke-7 itu sejajar. Kalau ditarik garis ke atas sampai langit ke-7, nah di atas sana itu ada Baitul Ma'mur. Ya, tempat tawafnya para malaikat. Gitu. Disitulah Rasulullah Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim ketika Mi'raj. Ya, lagi duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Sejajar itu. Ya. Nah, ini kiblat kita. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, ya berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Dan ini kemudian menjadi dalil umum ya, dalam setiap aktivitas kita berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ini yang harusnya jadi motivasi buat kita nih sebagai umat Islam. Kita punya ayatnya. Ya kan, kita punya ayatnya. Bahkan kalau di surat Al-Maidah itu kan juga ada ayat tentang anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, sehingga harusnya umat Islam ini kerjaannya begini. Ya, pengennya itu berbuat kebaikan dan nggak seneng kalau nggak berbuat kebaikan. Ya, makanya jadi masalah kalau ada umat Islam kok malah yang dia lakukan bukan kebaikan tapi kerusakan, jadi masalah. Itu. Ya. Secara pribadi sering berbuat kerusakan, kemudian sebagai pemimpin juga sering berbuat kerusakan. Nah, ini jadi masalah. Berarti dia tidak menjalani apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menjalani apa yang Allah sampaikan, pasti akan ada kebaikan, banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan itu akan ya kembali dalam kehidupan kita sendiri kayak gitu. Ini diceritakan tuh oleh banyak orang ya. Habibie pernah cerita tuh, setiap hari dia bangun jam 3 pagi, setelah itu dia baca buku, dia sholat gitu kan. Tapi waktu dia kuliah di Jerman, dia nggak pernah bisa menjadi peringkat terbaik. Peringkat terbaiknya itu orang Yahudi. Akhirnya dia penasaran, kok bisa sih mereka jadi yang terbaik terus gitu, padahal dia udah berusaha keras juga. Ternyata begitu diselidiki, diketahui orang Yahudi itu bisa jadi yang terbaik karena dia bacaannya itu Quran. Ya, bacaannya itu Quran. Ya, dia baca Quran, ya, terus apa yang disampaikan di Quran itu yang dia terapkan dalam kehidupan. Akhirnya baru Habib bilang, ternyata itu rahasianya. Akhirnya dia ganti, ya. Selama ini dia sering baca buku yang lain, kemudian dia baca Quran. Baru akhirnya bisa merubah kehidupan. Ada juga yang cerita dia pergi ke Korea, kalau nggak salah ke Korea ya, kalau nggak salah. Saya dapat cerita udah lama ini.
Ternyata di Korea itu ada kayak billboard atau apa gitu ya, dengan bahasa Korea tulisannya. Nah, padahal isinya itu adalah ayat Quran. Apa tuh? Yang tidak kaum itu nggak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaget dia, ternyata inspirasi orang Korea itu dari Quran gitu. Ya. Dan itu yang membuat mereka akhirnya jadi bangsa yang maju. Nah, kita punya sumbernya, tapi banyak yang enggak mengambil itu sebagai sumber. Banyak yang meninggalkan. Sehingga akhirnya tertinggal. Ya, ketinggalan dibandingkan dengan bangsa yang lain. Ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini, dengan Quran, wa yad'u bihi akharin, kemudian merendahkan kaum yang lain juga dengan Quran. Kenapa bisa diangkat? Ketika mereka menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup mereka. Kenapa direndahkan? Saat mereka menjauhkan Quran dari kehidupan mereka. Dan ini yang justru dilakukan oleh umat Islam. Meskipun juga proses untuk kembali ke Quran itu terus dilakukan. Gitu. Sambil menyadarkan sebagian yang selama ini lalai. Ayo kita kembali ke Quran, karena ini sumber kejayaan kita. Nah, termasuk ketika Allah katakan fastabiqul khairat, ini kalau kita jalankan ini, wah, umat Islam itu selalu tampil identik dengan orang-orang yang menjadi pelaku kebaikan. Gitu. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, di mana saja kamu berada, kamu semuanya nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah pada hari kiamat, dikumpulin kita semuanya di satu tempat yang namanya al-mahsyar, ya, padang mahsyar. Mahsyar itu artinya memang tempat berkumpul, ngumpul kita semuanya di situ. Kemarin beberapa hari yang lalu jadi diskusi saya sama istri saya. Ya, dia masih takjub di padang mahsyar sekian ribu tahun gitu kan. Ngapain kita di sana gitu. Terus makannya gimana gitu dan segala macam. Ya, dan itu yang nanti akan terjadi. Bayangin di padang mahsyar sekian lama. Masya Allah, naudzubillah. Ya, dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, tuh ada tuh kondisi manusia di padang mahsyar. Ternyata paling enggak itu ada 13 kelompok manusia yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu, dan lain sebagainya. Gitu. Dan ini adalah sebuah kepastian yang kita semuanya nanti akan berkumpul di sana. Ya, mengerikan memang. Ya, tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, insya Allah mereka adalah orang yang dijaga dan dilindungi ketika kita berada di padang mahsyar. Ya, jangan lupa tuh, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la zilla illa zillu. Ya, 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah ketika berkumpul nanti di padang mahsyar. Nah, kita berusaha minimal menjadi salah satu di antara 7 kelompok itu, atau kita cari sebab-sebab yang lain yang membuat kita nanti bisa mendapatkan perlindungan Allah di padang mahsyar. Ya, mengerikan. Ya, naudzubillah. Matahari 1 mil di atas kepala kita. Ya, kalau bahasa dulu sejengkal di atas kepala kita. Masya Allah. Dan ini yang nanti akan kita lewati di antara rangkaian kehidupan kita di negeri akhirat. Ya, berkumpul di padang mahsyar. Udah siap, Pak? Ya, siap gak siap pasti kan, makanya kita siapin mau gak mau. Ya, siapinnya dengan apa? Ya, dengan iman dan amal soleh. Itu aja udah, iman dan amal soleh, gak ada yang lain. Ya, saya pernah sakit dulu waktu sekolah, sakit lama, sakit tipes. Nah, di demamnya itu saya sempat ngelihat satu tempat luas sekali,
ya. Lagi sakit, saya ingat banget. Dan saya ada di situ sendirian. Masya Allah, tempat luas sama datar, nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, dan saya ada di situ sendirian. Ya, wah suasananya itu menegangkan. Saya bilang ini mahsyar bukan? Ya, jangan-jangan saya udah mati ini kan gitu. Pikirannya begitu. Ya, dan itu menakutkan gitu. Akhirnya saya lari kan, kabur. Ya, saya lari, nggak ada ujungnya itu tempat. Waduh, saya harus kemana ini? Ya, ketemu orang kayak gitu kan, jadi ada temennya gitu, nggak ada. Saya lari ke sana kemari gitu, nggak ada ujungnya. Oh, Masya Allah, menakutkan sekali. Ya, sampai saya mikir, ini mahsyar bukannya gitu, mikirnya begitu. Mengerikan. Ya, meskipun nanti banyak orang kan, kita berkumpul dengan yang lain, tapi tetap suasana saat itu adalah suasana yang menakutkan. Karena kita nggak tahu nasib diri kita pada saat itu akan seperti apa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk Allah itu sangat mampu untuk menyatukan kalian lagi, membentuk kita seperti semula meskipun tubuh kita sudah hancur di dalam tanah. Ya, itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Gitu. Ini keyakinan yang harus ada. Ya, kalau itu mampu melakukan itu, hancur dibikin lagi jasadnya yang baru. Udah jadi tulang, wah jadi lagi manusia yang sempurna. Ada di mana-mana tuh orang ketika meninggal waktu di dunia, ada yang ya meninggal biasa, ada yang meninggalnya di laut, ada yang meninggalnya dimakan harimau, macam-macam tuh kan ya, hancur-hancuran udah, nanti ngumpul lagi jadi satu. Itu semuanya sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, dan Allah punya kuasa yang lebih dari itu. Itu hanya sebagian kecil ya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa Allah lakukan. Maka bersyukur saat kita menjadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah, bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata Allah itu ya Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kalau kita meyakini ini dengan sebaik-baiknya, punya pengenalan kepada Allah dengan pengenalan yang baik, ya kita menjalani hidup di dunia ini dengan tenang, dengan optimis. Kenapa? Kita punya Allah gitu. Ya, punya masalah ya kita santai aja. Kenapa? Ada Allah yang maha besar gitu. Udah itu kalau kita, saya punya Allah, saya punya Allah. Maka kita akan menjalani hidup dengan tenang, menjalani hidup dengan optimis. Nggak ada bersedih hati gitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang Allah sampaikan di 146 sampai 148. Semoga jadi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya, kami silakan. Nggak ada. Alhamdulillah. Ini spesialis menambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang Nasrani itu mengetahui Nabi Muhammad itu seperti mereka mengetahui anak-anaknya sendiri. Yarifuna abna'ahum kama yarifuna abna'ahum. Mereka mengetahui sosok Rasulullah, tetapi mereka Injil maupun Taurat. Tapi Jabul nggak disebut. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah di kedua kitab tersebut memang profil ataupun sosok Rasulullah ditulis atau digambarkan secara detail? Apakah hanya sekilas bahwa nanti akan ada nabi terakhir setelah nabi-nabi mereka, dan nabi ini
berasal dari tanah haram ya, Haram. di tempatnya Nabi Ibrahim. Jadi, nah, gambaran apakah detail atau enggak di dalam kitab sucinya terkait itu. Tapi saya pernah sekilas membaca itu bahwa yang di Al-Quran itu deskripsinya itu nggak terlalu detail. Ternyata di kitab mereka itu ditulis secara detail gitu. Saya pernah baca itu gitu. Tentang seperti sosok siapa ya, sosok Zulaikha, kemudian sosok yang apa itu Asia ya, Asia. istrinya Fir'aun ya, kita lihat lebih detail apa yang kita Zulaikha. Kalau Al-Quran cuma global itu yang pertama. Yang kedua, apakah penjelasan ataupun keterangan tentang Rasulullah itu yang dulu ada di kitab mereka sekarang masih ada, apakah sudah digabungkan atau diganti gitu atau sekilas saja begitu itu gimana? Yang ketiga tentang beri-berikan kebenaran lain. Kita memberikan kebenaran, apakah konteksnya hanya dalam hal akidah atau dalam semua hal kehidupan ini ada saja orang yang memberikan kebenaran. Karena kalau di konteks kita kan ya piramid politik ya kan, isu politik sosial dan sebagainya. Karena gini, sekarang kita lagi ramai soal penanganan bencana Sumatera ini. Iya. Data-data sudah banyak ya, diungkap gini. Tapi ada saja itu pihak nggak mau melihat data itu. Mereka yakin dengan keyakinan mereka sendiri, sehingga mungkin penanganan bencana ini artinya ya masih belum begitu maksimal. Karena ada yang menginginkan boleh dibuka ada di statusnya itu menjadi status bencana nasional. Iya. Kita ngotot nggak mau. Kemudian juga nggak mau menerima bantuan asing. Padahal persoalan penerimaan bantuan kalau ada bencana di negara manapun kita sudah sering melakukan tanpa diminta kita Membantu. melakukan itu. Iya. Tapi kenapa untuk bencana ini kita nggak mau? Ada apa sebenarnya yang disembunyikan? Ada kebenaran lain yang nggak mau diketahui orang lain. Itu yang ketiga. Bisa lanjutkan tiga pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang berita kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab Injil, Taurat, dan Zabur, ya. Nah di Zabur pun juga disebutkan sebenarnya, ya, sehingga sejak Nabi Yakub sendiri itu sudah menyampaikan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya bahwa nanti akan ada Nabi dan Rasul terakhir yang disebutkan. Nah yang jadi permasalahan apakah penyebutannya itu detail, rinci gitu kan ya, atau global saja. Nah disebutkannya itu secara global, ya. Globalnya itu, nah akan ada Nabi dan Rasul terakhir, berasal dari mana, namanya siapa, nah, itu ada, termasuk namanya ada, ya. Sampai Nabi Yakub sendiri itu menyebutkan namanya siapa gitu. Tapi hanya sebatas itu, tapi nggak detail dan nggak detail dengan ciri-ciri seperti apa dan segala macamnya itu enggak gitu. Ya, tapi dengan penyebutan seperti itu mereka bisa mengenali dengan baik. Ya, bisa mengenali dengan baik. Ya, siapa nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Karena mereka mencari itu. Begitu udah dekat masanya, mereka mencari betul-betul
sampai akhirnya ketemu, tapi ketika sudah ketemu ya mereka menolak mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya tentang menyembunyikan kebenaran ya. Kalau di dalam Quran itu sudah banyak sekali ayat yang menyampaikan tentang larangan menyembunyikan kebenaran itu. Ya, bahkan mencampur adukan yang hak dengan yang salah saja, yang benar dengan yang salah itu juga sesuatu yang terlarang kan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukan yang benar dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran itu sesuatu yang terlarang. Nah, ini berlaku dalam segala hal. Ya, berlaku dalam segala hal, bahwa yang benar itu harus dikatakan sebagai sebuah kebenaran, dan kalau memang dia sebuah kebenaran ya kita wajib mengikuti kebenaran itu. Ya, kalau yang salah katakan itu sebagai sebuah kesalahan, dan kita ya harus menjauhi kesalahan itu gitu. Ya, betul. Meskipun pahit, meskipun menyulitkan kita, ya kalau memang dia sebagai sebuah kebenaran ya kita harus sampaikan itu. Dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama ya. Ya, mereka dibunuh, mereka dipenjara, para sahabat juga mengalami itu hanya karena mengatakan sebuah kebenaran itu. Nah, kalau sekarang contoh bencana ya, kemudian kayaknya ada yang ditutup-tutupi, bukan kayaknya, memang iya. Banyak hal yang ditutup-tutupi dan semua orang tuh bisa mengetahui itu ya. Ya, contoh hal penanganan lambat saja kan tuh jadi masalah. Kenapa ini, ada apa ini kan gitu kan? Meskipun nggak diakui penanganannya lambat. Buktinya apa? Tenda dipasang kok gitu kan. Pas mau presiden datang. Habis itu diangkat lagi tendanya kayak gitu. Nah, jadi saya sendiri agak bertanya akan diutus Nabi terakhir. Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang Yahudi itu sudah mengetahui akan ada Nabi terakhir. Ya, mereka mengetahui itu dari kitab suci mereka sendiri, gitu ya. Dan itu sangat mereka yakini dan mereka tunggu-tunggu ya. Kalau nanti datang ya Allah utus, mereka akan mengikutinya. Itu janji mereka begitu. Ya, tapi ternyata ya mereka menyalahi ucapan mereka sendiri, karena yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata berbeda dengan selera mereka. Gitu ya. Jadi mereka nggak mau mengikuti. Nah, bagaimana dengan orang Arab itu sendiri, ya kan? Orang-orang yang di Mekah tahu nggak nih, ya, bahwa ternyata Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu berasal dari kalangan mereka. Nah, kan ahlul kitab itu ya kemudian ada tersebar lah ya, bahasanya gini. Ada yang mengikuti Taurat, Injil, kemudian ada juga yang mengikuti millah Ibrahim, bahasanya gitu ya. Ya, mereka yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail. Dan mereka juga mengetahui itu, ya, bahwa akan ada Nabi Rasul terakhir yang Allah akan utus. Tapi mereka nggak tahu bahwa ternyata itu ada di tempat mereka gitu kan. Bahasa gitu. Mereka tahu yang mengikuti milah Ibrahim, milah Ismail, ya itu mereka juga orang yang beriman kepada Allah, ya, dan itu banyak. Ya, mereka disebut juga sebagai ahlul kitab, gitu. Itu banyak, dan mereka menunggu kedatangan Nabi dan Rasul terakhir, ya. Sahifah disebutnya kan, ya, ada kitab, ada sahifah. Ibrahim itu nggak diturunkan kitabnya kepada Ibrahim kan, hanya sahifah, lembaran-lembaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentang ajaran tauhid kayak gitu. Ya. Nah, jadi orang Arab itu memang karena Nabi dan Rasul sebelumnya bukan dari tanah Arab gitu, mereka ya jadi nggak menyangka bahwa Rasul itu kemudian diutus dari
silsilah Ismail alaihi salam gitu ya. Makanya ketika Rasulullah diutus kemudian berdakwah, yaitu kan justru dari tokoh-tokoh Arab itu banyak penentangan kan gitu, meskipun sebab penentangannya itu juga berbeda-beda ya, dan rata-rata itu karena egoisme individu ya, karena egoisme individu dan kepentingan individu itu saja. Tapi kalau yang dapat hidayah ya, mereka akan menafikan kepentingan individu itu ya, seperti yang dialami oleh Hamzah, oleh Umar bin Khattab, oleh yang lain-lainnya ya. Abu Sufyan itu karena emang kondisi yang dia udah nggak bisa apa-apa gitu, akhirnya Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan, kemudian menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi kira-kira begitu Pak ya, silsilahnya buat yang mengikuti ajaran Ibrahim dan Ismail ya, mereka juga meyakini akan ada Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah ya, tapi ternyata itu berasal dari kalangan mereka sendiri begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya cukup untuk sepanjangnya inti belajar di besar. Baik, kita akhiri kajian ini, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la daynan illa addaitah wa la asiran illa yassartah wa la maitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa hassil maqasidana. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.